Shalom kepada kita semua. Memang di dalam dunia ini kita tidak lari dengan umur semakin meningkat, sakit penyakit akan menyerang, dan apalagi yang terjadi pada saat ini. Kita tidak akan lari dengan keadaan seperti ini. Satu terapi yang kita boleh lakukan pada saat ini menangis. Mungkin ada orang yang katakan jangan menangis, tapi pada saat ini sebenarnya terapi untuk yang bersedih adalah menangis. Kasih keluar itu. Karena itulah yang boleh. Kalau di dalam tidak dikeluarkan perasaan sedih itu, kita akan lebih tekanan. Keluarkanlah itu, keluarkanlah, jangan tahan. Karena dalam Pengkhotbah 3 ayat 4 katakan, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Jadi ini menunjukkan bahwa menangis itu wajar di waktu yang tepat. Dan saya yakin perasaan sedih itu akan ada pada saat ini. Namun mari kita kuatkan hati kita, karena ada Tuhan yang menghibur kita. Amin. Seorang nenek, seorang ibu, seorang sahabat yang kita kasihi telah diistirahatkan, tidur sebentar, dan melihat dengan latar belakang, mendengar latar belakang, dia sangat setia. Bahkan dia setia sampai mati. Ada satu penghiburan di dalam Wahyu 2 ayat 10 bahagian B. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Iman yang dijaga oleh nenek ini, ibu ini, sahabat ini, dia jaga sampai mati. Dan apa yang dia akan dapat? Mahkota kehidupan. Dan mahkota kehidupan itu akan dia pakai pada saat di surga. Dan kita tahu bahwa di surga nanti tidak ada seperti ini lagi. Akan hidup kekal selamanya. Amin. Tapi tantangan kita, apakah kita setia kepada iman kita? Kalau mau bertemu dengan sahabat, dengan ibu, dengan nenek kita, kita juga perlu setia sampai mati. Pegang iman itu, setia sampai mati. Dan waktu sabat yang pertama di surga nanti, bukan saja kita berpelukan dengan ibu yang kita kasihi, tetapi kata-kata Yesus sendiri menjadi khotbah yang menghibur kepada kita semua. Amin. Ada satu cerita yang saya mau berikan kepada kita semua. Ada seorang aktor yang dia ini lahir pada 1818 yang lalu. Dan dia seorang aktor yang sering kali mengadakan lakonan di atas panggung ataupun pentas. Setiap kali dia menghabiskan lakonannya, dia sering membaca Mazmur 23.
Itulah sajak yang dinanti-nantikan oleh para penonton yang melihat dia. Selesai dia baca ini, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku dan menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau bersertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Memang setiap kali dia menghabiskan dia punya lakonan, dia baca sajak Mazmur 23, semua yang menonton bertepuk tangan. Luar biasa. Memang dia ini penyajak yang sangat baik. Pergi ke panggung lain, tempat lain, itu juga diakhiri Mazmur 23. Seterusnya bertahun-tahun dia lafazkan Mazmur 23 ini. Suatu ketika, pada waktu dia berkunjung di suatu tempat, dia telah selesai dengan aktornya, dan para penonton masih penuh karena dia mau mendengar si penyajak ataupun pelakon itu membacakan Mazmur pasal yang ke-23. Apa yang terjadi? Tiba-tiba ada dari khalayak ramai itu seorang anak kecil berdiri, dia angkat tangan. Kemudian aktor ini memanggil anak perempuan itu, anak kecil itu, kembali ke depan dan dia bertanya, kenapa itu adek? Anak kecil itu, saya mau baca itu Mazmur 23, dia bilang. Saya mau baca. Oh boleh, tapi kita sama-sama baca. Karena aktor itu takut nanti kalau anak kecil yang baca ini tidak ada sorakan, tidak ada tepukan. Oleh itu dia bilang kita baca sama-sama. Nah apa yang terjadi? Tidak mau, dia bilang. Anak kecil ini tidak mau. Saya mau satu orang baca. Kemudian anak kecil itu mulai membaca. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau bersertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa.
Dan kamu tahu apa yang terjadi pada ketika itu? Memang tidak ada sorakan, tidak ada tepukan, tetapi kelihatan di penonton menangis dan teresak-esak menangis. Si pelakunya heran, kenapa ini boleh terjadi? Kemudian dia memanggil anak kecil tadi, pergi ke belakang pentas, dan dia bertanya, macam mana kau baca Mazmur 23? Kamu tahu jawabannya bagaimana? Mungkin kamu pandai membaca Mazmur 23, tapi saya mengenal siapa gembala di dalam Mazmur 23. Wow. Dia tahu, anak kecil itu mengenal siapa gembala yang berada di Mazmur 23 ini, yang menghibur, yang memberi baringan yang luar biasa, memberi ketenangan, dan itulah Tuhan. Oleh karena itu semua orang merasakan apa yang dibacakan oleh anak kecil itu sangat menghibur dan memberi satu pandangan tentang sosok Tuhan. Pada hari kita memang kehilangan orang yang kita sayang, tetapi saya mau memanggil kita semua untuk datang dekat kepada Gembala ini, Yesus Kristus, yang memberi kedamaian, memberi penghiburan, bahkan janjinya memberi damai sejahtera. Amin. Biarlah pada saat ini kita menangislah, tetapi menangis dengan penuh pengharapan kepada Gembala yang dikenal oleh Raja Daud. Tuhan berkati kita semua. Salam pagi.